Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa dan siswi sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah indahnya saling menghormati yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari masalah indahnya saling menghormati yang terkandung surat Al-Kafirun. Yang paling pertama adalah kita harus dapat mengenal daripada surat Al-Kafirun. Yang kedua, kita harus berusaha untuk dapat membaca secara tartil daripada surat Al-Kafirun. Sedangkan yang ketiga, kita harus dapat menulis dan menghafalkan Quran surat Al-Kafirun. Sedangkan yang keempat, yang tidak kalah penting adalah kita dapat memahami kandungan daripada surat Al-Kafirun. Yang selanjutnya, dalam hal memahami indahnya saling menghormati, kita juga perlu dan penting untuk mengenal tempat beribadah agama-agama yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, hanya ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Yang paling pertama mungkin adalah agama Islam. Agama Islam memiliki tempat beribadah yang bernama masjid. Sedangkan yang kedua ini adalah tempat beribadah agama-agama Kristen, Katolik, ataupun yang biasa kita kenal dengan nama gereja. Sedangkan yang ketiga adalah merupakan tempat beribadah orang-orang Cina ataupun agama Konghucu yang biasa kita kenal dengan nama Kelenteng. Sedangkan yang keempat ini adalah merupakan tempat beribadah agama Hindu ataupun yang biasa kita kenal dengan Pura. Sedangkan yang kelima adalah merupakan tempat beribadah agama Buddha ataupun yang biasa kita kenal dengan nama wihara. Maka siswa dan siswi sekalian, perlu dan penting kita memahami dan mengenal tempat beribadah agama-agama yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, mari sekilas kita melakukan pengenalan terhadap surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah merupakan surat yang ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun sejumlah 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan terkait tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah di zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agama mereka sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai surat Al-Kafirun ataupun orang-orang kafir diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama di surat ini. Yang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah merupakan surat di dalam Al-Quran yang berisi terkait dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tata cara membaca surat Al-Kafirun yaitu dimulai dengan isti'adzah ataupun yang biasa kita kenal dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita cermati dan ikuti langkah-langkah cara belajar membaca surat Al-Kafirun. Adalah biasa kita kenal dengan kata fathah ataupun lebih populer dengan baris atas. Yang kedua ada istilah kasrah yang biasa kita kenal dengan baris bawah. Ada juga istilah dhamma yang biasa kita kenal dengan baris depan. Ada juga dengan kata tanwin yaitu 2 baris atas, 2 baris bawah dan 2 baris depan. Dan juga ada istilah tasdid ataupun yang biasa kita kenal dengan sabdu
Dan yang terakhir adalah terkait dengan kata sukun yang biasa kita kenal dengan tanda mati. Kan yang ini adalah merupakan contoh daripada Quran surat Al-Kafirun yang insya Allah yang akan kita pelajari dan akan kita baca dan kita usahakan untuk menghafal secara bersama. Demikian dan terima kasih. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam kehidupan seharian kita secara bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.